selama 20 menit ya kita kelas ini selalu molor misalnya. Nanti Eh, nggak nutup. Ayo buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat menghadiri mata kuliah agama kali ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaat di hari akhir kelak. Pertama-tama mari kita buka kuliah hari ini dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini minggu ke-7 setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mempunyai kepribadian yang mulia dan berbudi pekerti yang luhur, yang dilandasi dengan syariat Islam. Materinya itu akhlakul karimah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada binatang, dan lingkungan, akhlak seorang teknisi. Pembelajarannya itu secara diskusi dan ceramah 2 arah, waktunya 50 menit. Dan waktunya seperti yang disampaikan seperti ini, tujuannya untuk mengetahui akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim harusnya sebagai teknisi profesional. Ya. Ayo, Mas. Sebentar Pak, ini saya meng-share PowerPoint-nya. Baik. Segera diberikan saya untuk saya mulai. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat sharing screen saya? Ya, sudah, Mas. Sudah. Baik, saya mulai. Judul materi minggu ini akhlakul karimah. Pertama itu definisi akhlak, etimologi, perangai atau budi atau adab. Definisi terminologi, sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan lahirnya macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dilanjut Bapak ini. Ya, jadi saya jelaskan dulu, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Awal ta'alluq wa ta'lim wa ifada wa istifadah wa nafa' wa intifa' lillahi ta'ala. Bismillah wa sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada liman yang sekalian, kita akan membahas tentang akhlak. Akhlak ini adalah suatu yang sangat menentukan kesuksesan Anda di dunia dan akhirat. Di mana saya bahkan diminta langsung oleh direktur satu waktu itu untuk memperbaiki dan untuk mengawal akhlak kalian. Dosen agama ini resiko dalam urusan akhlak ini besar. Kalau ada sampean juara satu robotika nasional internasional, saya yakin para juri dan para kontestan yang lain tidak akan bertanya tentang siapa tuh dosen agamanya anak ini, keren banget itu. Ya, nggak akan bertanya. Tapi kalau ada salah satu di antara mahasiswa ini terciduk oleh Satpol PP, ya, terkena masalah narkoba, kena drone dan lain sebagainya, nanti yang dipertanyakan itu siapa dosen agama itu loh, kayak enak jadi dosen agama, ya.
Sampai-sampai urusan luar kampus dosen agama pernah kena gitu ya. Padahal luar kampus gitu, bukan di dalam kelas gitu. Luar kelas kena gitu. Maka saya harap Anda menjaga akhlaknya, dan akhlak itu ibarat sifat yang tertanam dalam jiwa seorang yang akan keluar secara spontanitas ketika Anda menghadapi suatu peristiwa. Misalkan naik ke Sandung, Sofan, kamu biasanya naik ke Sandung mau coba, Wan? Saya kalau tersandung ya bicaranya asal tuh kayak apa yang sebelumnya saya ingat tuh. Ya kadang ya Hmm. ya nggak baik gitu ya keluar. Berarti itu petunjuk, Sofan, bahwa akhlak lisanmu belum mustaqim. Mana sih yang sidik-sidik latah, sidik-sidik meso. Saya khawatir. Kalau kamu suka meso, nanti pas dicabut nyawanya kan sakit. Akhirnya pas dicabut, ya, ya, pas ngono itu repot. Ya, pas meso jadi malaikat. Aku dipisu ya, mbak wong iki. Nah, kapan kon cepet mati ditutuk ya, mbak malaikat penjaga neraka, naudzubillahi min dalik. Maka ayo, ketika ada orang misalkan jatuh duitnya, kalau akhlaknya mulia, yang melihat itu nggak pandang bulu 100.000, 50.000, 10.000. Langsung, mas, uangnya jatuh mas. Tapi kalau akhlaknya nggak bagus, 10.000, mas, uangnya jatuh mas. Gitu. 100.000, celingak-celinguk, terus dicukup, kadek ngomong. Nah, itu akhlaknya gak bagus. Termasuk ada orang, oh jatuh, gak usah lihat iki sop iki, arek PPNS apa arek ETS. Ini arek ETS, mau ini arek PPNS tak tolong nggak apa-apa sih, sih duluran soalnya. Ngono, itu berarti akhlak gak apik. Ya, jadi itu terdapat spontanitas itu adalah akhlak. Perhatikan ketika spontanitasmu bagus seperti akhlakmu lumayan bagus. Tapi kalau spontanitasmu jelek, maka menunjukkan sisi kejelekanmu sendiri. Ya, next. Macam-macam akhlak. Akhlakul karim, contoh akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak mulia menurut Islam adalah yang sesuai dengan syariat dan adab Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela, tidak sesuai dengan syariah walau dianggap baik menurut adat atau masyarakat tertentu. Ya, ini hati-hati. Akhlak ini jangan hanya berpatokan dengan adat. Kira-kira Sofwan bisa nggak ngasih contoh dianggap baik menurut adat atau masyarakat tertentu, tapi itu nggak benar dalam syariat. Ya, mungkin yang Siapa agak mau contoh kontrol, silakan, karena ya, kita masih butuh. Ya, saya jelas. saya bisa beri contoh mungkin yang Apa agak contoh? kontroversial sekarang itu mungkin sedekah bumi. Sedekah bumi. Oh ya, tapi akhlak Nah, ya. gimana? Eh, kalau Ngapain lu sedekah bumi? oh Itu ya, kan urusan akidah. ya, Kemarin sudah bahas. Ini urusan kita dengan Allah. Ya, kalau kamu bisa katakan itu adalah sedekah bumi adalah adanya pelencengan dalam akidah kepada Allah, ya bisa jadi pelanggaran. Tapi itu pelanggaran, ya pelanggaran ya. Betul. Iya boleh. Jadi dia menganggap ini baik ini untuk kemaslahatan. Padahal ketika ada kesyirikan di dalamnya, kalau kalau sampai di sebelah bumi itu belum diislamisasi, itu sangat bahaya. Ya, karena secara tidak langsung dia melanggar akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang lain yang mau ngasih contoh akhlak kepada siapa gitu, karena akhlak ini akan dibagi-bagi. Coba next Mas. Akhlak itu ada kepada Allah, akhlak kepada next Mas Sawan. Selanjutnya, akhlak ke- kepada diri sendiri dan selama. Ya, kepada siapa saja akhlak itu? Kepada Allah, diri sendiri, dan kepada sesama makhluknya. ya. Jadi kata Liman, contoh tadi kalau akhlak itu dianggap baik ya. Kamu gonceng orang untuk diantar ke tempat tujuan itu kan baik, ya kan? Akhirnya misalkan Sofwan pas berangkat di kampus, ono cewek ayu seksi, terus "Mbak, mau kemana?"
Mau ke ITS, Mas. Loh kok jalan? Iya, saya ditinggal pacar saya, Mas. Udah yuk, saya gonceng aja, saya antar, saya juga mau ke Pens kok. Itu bagi sebagian orang, itu bagus. Gitu. Tapi menurut syariat itu salah karena Anda sedang mendekati perzinaan. Gitu ya. Paham ya? Itu ya. Baik. Atau Anda menggunakan pakaian yang super ketat. Versi Anda adalah, oh ini bagus untuk olahraga. Iya kalau olahraganya di dalam kamar, di dalam rumah, di gym pribadi. Kalau ente olahraganya di gym umum, dilihat-lihat sama orang pantatnya ente, itu nggak benar. Ya, next. Contoh akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah artinya berucap dan bertingkah laku terpuji kepada Allah baik melalui ibadah langsung, ibadah madloh, ataupun melalui perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan dengan Allah di luar ibadah ghairu madloh. Ya, next. Apa saja contoh-contoh ibadah atau ghairu mahdhah, bahdhah yang mencerminkan akhlak kita kepada Allah? Next. Loh, kok namburi, Mas? Oh Nah, ya, itu. Cok. em, mengesahkan Allah. Seperti ini contohnya di alat al eh, apa ini? Al-Ikhlas. Ya, Ayat Al-Ikhlas, ayat tempat melaksanakan semua perintahnya menjauhi segala larangannya. bocor, Lalu, Mas. oh ya, Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hebat ya, karena harokatnya isok Sofwan. Nah. Iya. Itu kita sudah jelasin detail ya di konsep ketuhanan dan akidah itu. Intinya jangan berbuat syirik kepada Allah karena ketika Anda menduakan Allah, Anda su'ul adab sama Allah. Anda saja nggak mau diduakan, apalagi Allah yang notabene sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan kalian semua. Ya, next. Kok next? Baca lagi. Itu semua baca itu. Eh ini tak takwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attaqwa hai Ittaqullaha haitsuma kunta. wahai sumakunta. Artinya Rasulullah SAW bersabda, tawakalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Eh, Hmm. berdoa. Ini ada ayat Al-A'raf Ud'u ayat rabbakum 5. tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, disiapkan ya. Takutnya nggak ada yang nggak ada harokatnya, disiapkan ya teman-teman ya ketika mau present. Ya, next. Kok Berdi, next? berzikir ayat Ya, Al-Baqarah ayat 152. baca terjemahnya itu kalau nggak bisa baca. Terjemahannya orang ini ya, orang yang bertawakal ya. Bukan. Itu bertawakal, Mas. Berzikir itu ada fadhkuruni adzkurkum. Empat guru, iya. Lalu selanjutnya bertawakal, orang yang bertawakal akan menerima segala keputusan tanpa penyesalan. Hmm. Good. Waman waman ya eh, barang siapa ومن يتوكل على الله فهو حسبه. barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Lalu bersyukur Hmm. dengan kata kita mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan, sedangkan perilaku kita menggunakan nikmat Allah sesuai dengan fungsinya. Ya, Waskuruli jadi kum wala takfuru. Al-Baqarah ayat 152. Dan bersyukurlah kepadaku serta jangan kufur terhadap nikmatku. Dilanjutkan ini juga husnudon. Orang yang berprasangka baik, ia tidak akan mudah putus asa yang berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala ana an
saya nggak bisa baca ini. Ana Artinya, inda dhanni abdi bi. Ya, artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku bersama prasangka hambaku kepadaku. ya. Baik. Terima kasih. Itu akhlak kepada Allah. Walaupun tidak saya sebutkan semua, kalau ini bisa Anda lakukan sudah bagus. Ya, mengesahkan Allah, bertakwa kepada Allah, kan sudah diingatkan sama khotib. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan segala takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Ternyata mati kabeh turu kabeh. Wah, repot iki jare khotib iki ya apa arek ben iki rek. Bertakwa malah turu kabeh cocok mati malah turu kabeh. Nah, itu jangan takwa ya. Kemudian berdoa, berdoa itu minta sama Allah. Ya, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan dengan penuh rendah diri wa khufyah dan juga pelan-pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dia tidak suka kalau kalian meminta itu kepada orang-orang yang berlebihan. Meminta itu jangan terlalu berlebihan. Belum tentu yang kamu minta itu bisa kamu pakai atau belum tentu kamu itu cocok kalau diberikan itu. Misalkan, ya Allah, saya ingin mobil McLaren termahal yang hanya ada satu di dunia. Wah, jangan berlebihan. Wis kerjoe gak jelas, jaluk McLaren kan gitu. Ya, oh, atau jodoh. Ya Allah, saya ingin istri yang cantik, putih, mancung, soge, langsing, tinggi. Ojo berlebihan. Gitu. Ngoco dhisik, wedine nek dikabulno awakmu kok soro dhewe. Nanti kamu bahaya. Ya, minta sama Allah sesuai kebutuhanmu. Jangan terlalu mulu-mulu. Walaupun sebenarnya kalau dalam urusan akhirat tidak apa-apa. Misalkan minta surga, minta ya Allah tempatkan aku di surga Firdausmu bersama para nabi ya. Tapi ya diimbangi sama ibadah. Berdoa orang nggak berdoa itu sombong. Ya. Terus zikir, berzikir itu gak hanya astagfirullah, 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 la ilaha illallah. Tapi bagaimana kamu berpikir kekuasaannya Allah, lalu kamu mengagungkan Allah, ya Allah, begitu hebatnya Engkau ya Allah. Ya, itu berzikir. Apalagi tawakal, kalau Anda berusaha berdoa, tawakal. Jangan kayak orang kafir, gagal bunuh diri. Gimana sih? Ya. Kemudian apa? Bersyukur. Bersyukur itu enak. Ya, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan tambah nikmatnya. Yang terakhir husnudzon di situ. Husnudzon itu berprasangka baik. Kalau Anda bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan itu karena Anda telah berprasangka baik kepadanya sebagai imbalan. Ya, next Mas. Akhlak Akhlak kepada pada diri sendiri. Jujur berperilaku benar dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seperti ayat At-Taubah ayat 119 ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang benar. Lalu amanah, sikap pribadi setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta, rahasia, atau kewajiban dan lainnya. Seperti ayat An-Nisa yang dicontohkan ayat An-Nisa ayat 58 ini yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Lalu adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ayat Al-Maidah ayat 8 yang artinya berbuat adil karena sesungguhnya hal tersebut lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan. Ifah, memelihara dan menjaga kesucian dan kehormatan diri dari yang terlarang. Syam ayat 9, berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya. Lalu malu. Malu yang dimaksud adalah malu terhadap Allah dan diri sendiri. Malu yang dapat mencegah perasaan dari berbuat buruk dan nista. ya bukan malu-maluin ya. Kalau malu-maluin janganlah.
Anak pen kok malu-maluin kan nggak pas. Baik, yang pertama apa tadi Mas? Akhlaknya Jujur. jujur. Jujur itu mengatakan apa adanya walaupun itu pahit. Memang ada kondisi Anda nggak boleh jujur. Contoh kalau ada orang mau bunuh orang terus sembunyi ke rumah Anda. Jangan dikasih tahu, iku dong, ini sore kulkas. Jangan ngono mati deh, kamu dosa juga. Atau mungkin pasanganmu tanya, Mas aku ki gembrot nggak Mas? Tambah cari uang aku tambah lemu Mas. Yo gak lemu tok, gembrot brot brot brot. Nah, itu nggak ada loro hati. Mas aku ireng nggak Mas cari uang mari nikah aku tambah ireng Mas. Gak apa-apa kamu bohong. Karena untuk menyenangkan hati. Jangan malah kamu jujur terus ditambah ya Pak ireng tok dik gosong. Nah, itu gak apik ya. Karena wong ireng itu dia lawan ireng aja gak terima. Mana diarani putih. Apa mana diarani kosong. Yes. Yang kedua Mas, Aman. aman. Ya. Kalau tadi kunu mas sodikin, sekarang apa? Jadilah orang yang aman. Aman itu kalau dititipi sesuatu itu gak dirusak sama. Kalau ada tugas dilaksanakan dengan baik. Ini pemimpin yang amanah, ya. Kemudian apa lagi? Pokoknya amanah. Jadi alhamdulillah kita pernah mendidik satu ya. Sekarang sudah kerja di Malaysia. Jadi umat saya itu saya doktrin kamu tidak hanya bekerja di sini tapi Anda sedang juga menuntut ilmu mencari ilmu. Gitu. Ya, jadi saya kasih tahu. Baik. Jadi kalau pembantu yang amanah, walaupun ada uang keleleran, nggak akan diambil sama dia. Justru diberesin untuk dikembalikan ya kepada pemiliknya. Apalagi ya Mas, yang kedua, yang ketiga, Tiga, adil. adil. I'dilu. Ya. Adil itu i'dilu berbuat adil kalian. Wa aqrabu littaqwa. Karena kalau kamu adil itu bisa mendekati ketakwaan. Adil itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya, memutuskan perkara dengan baik gitu. Misalkan waktunya makan ya makan, waktunya main ya main, waktunya belajar ya belajar. Jangan waktunya belajar nanti nge-game. Ada itu. Waktu pelajaran agama malah nulis laporan pelajaran itu gak adil namanya. Dolim. Dan Allah tidak suka orang dolim. Nah, apalagi Mas, Selanjutnya, ifah. Ifa, jaga kehormatan diri Anda. Pakai kerudungnya itu, auratnya ditutup, jangan diumbar-umbar. Yang laki-laki, yang perempuan juga jaga kehormatan diri Anda. Jangan mau disentuh oleh orang-orang yang bukan istri atau suami kalian. Jangan suka minta-minta, jangan lamis, ya. Tapi kamu harus dermawan. Ya, lanjut ya. Yang terakhir malu. Malu itu apa maksudnya? Malu dalam bermaksiat, bukan malu. Ayo Mas, imami Mas. Enggak, malu, malu suaraku enggak terlalu bagus. Bukan itu. Ya, malu kalau temanmu berinfak tapi kamu enggak berinfak. Malu kalau diajak sama cewek enggak kenal ataupun kenal yang bukan mahram. Ya. Dan itu akhlak pada diri sendiri. Kalau Anda berakhlak pada diri Anda sendiri, insya Allah dampaknya ke orang lain itu sangat-sangat bagus. Cerita-cerita jangan bohong, bercanda jangan bohong, dan seterusnya. Insya Allah akan Anda dicap sebagai orang yang jujur, al-amin seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Next, Selanjutnya, kesabaran. Sikap mental yang dapat menguasai jiwa untuk tidak menuruti hawa nafsu serta dapat menahannya. Seperti arti dari ayat berikut. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, akan tapi yang dapat menguasai dirinya, sabar ketika marah. Selanjutnya, kuat jasmani dan rohani. Kuat fisik dan jiwa, kekuatan fisik dapat dipelihara melalui pola hidup seperti kesehatan, sedangkan kekuatan jiwa ditanamkan melalui semangat dan pikiran jernih. Lalu kasih sayang, sifat mengasihi terhadap diri sendiri, orang lain, dan sesama. Seperti
hadis dari berikut bukanlah termasuk golongan kami siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang kecil. Lalu hemat, mampu mengatur segala yang dimiliki berupa harta, tenaga, dan waktu. Seperti arti berikut, dan mereka itu apabila menjalankan hartanya tidak melampaui batas dan tidak pula bersifat kikir, tetapi mengambil jalan tengah di antara keduanya. Yang laki-lakinya terendah hati. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. An-Nahl ayat 23. Ya. Jadi teman-teman, akhlak pada diri sendiri yang lain adalah salah satunya di sini. Pertama apa, Mas? Kesabaran. Sabar. Sabar. Sabar itu dia as-sabru dia. Sabar itu adalah cahaya. Lalu sabar itu ciri-cirinya kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah, sabarnya karena Allah, tidak mudah mengeluh kepada selain Allah, lalu sabar pas pada momentum Anda diuji. Misalkan kehilangan duit saat ini, ya sabarnya harus saat ini. Kehilangan orang tua saat ini, ya sabarnya juga harus dihadirkan saat ini. Jangan nunggu setahun kemudian baru saya sabar, ibu sudah meninggal dunia. Nggak boleh begitu, ya. Yang kedua, Mas, Kuat jasmani dan kuat. rohani. Kalau jasmani ingin kuat, berarti jangan makan makanan yang beracun, tapi makan makanan yang bergizi tinggi, bernutrisi tinggi. Apalagi sudah ikut seminar dulu, webinar, ya, makan makanan yang ada di herbal-herbal alami itu. Ada madu, herbal sauda. Pak bingung Pak, ya tinggal calling saya kan nanti bisa dikirim ya. Ongkir ditanggung pembeli tapi ya ya. Jadi kuatnya jiwa berpengaruh ya terhadap kekuatannya badan. Badan juga sebaliknya. Walaupun terkadang orang jiwanya lebih kuat dibandingkan badannya. Badannya boleh lumpuh, boleh terluka, tapi ternyata jiwanya yang tidak terluka. Itu lebih keren dibandingkan badannya keker, ya. Tentara Amerika yang kan ada juga yang bunuh diri itu sakit jiwa, gak punya kedekatan dengan Allah. Ya, jaga itu ya. Next, apa itu? Yang ketiga, Kasih sayang yang ketiga. kasih sayang. Jangan sembrono. Ya, sayangi temanmu, sayangi ibumu, semuanya kasih sayang. Termasuk kepada hewan-hewan di sebelah. Ya, terus, Mas, Yang hemat. keempat, hemat. Hemat itu apa? Hemat waktu, hemat tenaga, hemat dan lain-lain. Saya break dulu, masih ada adzan. Kita ikuti adzan dulu. Mas Syafwan dari mana, Mas? Saya dari Bojonegoro. Sudah ada di situ. Bojonegoro agak telat beberapa menit kalau dari Surabaya. Oh, ya wis, kita lanjutkan aja nanti sampai jam 12.10.
biar nggak ini ya. Soalnya jika nanti masuk lagi kan kami masih 13.10 masuk lagi ya. Ya. Baik, yang keempat ada hemat. Hemat tenaga, hemat biaya, hemat pikiran. Dalam bahkan dalam beramal pun harus hemat ya. Dan yang terakhir adalah rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Tawadu. Jangan sombong ya. Tawadu itu jangan meremehkan orang, jangan menghina orang lain. Itu tawadu ya. Ya, next Mas. Sekarang Ah, akhlak kepada Allah kepada sesama makhluk Allah. ya silakan. Yang pertama kepada manusia, yang kedua kepada hewan, yang ketiga kepada tanaman, yang keempat kepada lingkungan. Dalam hal ini yang akan kita tuturkan adalah akhlak kepada sesama manusia. Adapun mengenai akhlak terhadap makhluk lainnya juga dalam tuntutannya untuk berakhlak baik. Sedangkan pada lingkungan Allah berfirman pada surat Ar-Rum ayat 21. Doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudi kohum ba'dolladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi itu akhlak kepada makhluk makhluk yang lain. Makhluk lain itu ada siapa saja tuh? Ada manusia, ada hewan, ada jin, ada binatang, gitu ya. Baik, next akhlak kepada manusia. Lanjutnya Mas. Ya, silakan dibaca dulu. Akhlak kepada manusia, tolong menolong seperti yang disampaikan di surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'ala wa nu alal birri wat Alal taqwa birri wattaqwa. alal birri wat taqwa wala ta'ala wa nu Alal alal ismi walal al ismi wal udwan, udwan. dan tolong menolong kalian dalam kebaikan. Lalu selanjutnya menepati janji. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu ufi bi ahdikum wa iya ya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janji-janjimu kepadaku. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Lalu yang ketiga, pemaaf. In betul khaira aulufuhu au ta'fu ansu fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Maaf, Maha Kuasa. Quran surat An-Nisa ayat 149. Yang keempat, musyawarah. Ya, musyawarah Waladi mufakat. waladi nastajabu lirabbihim wa aqmul sholata wa amruhum bai bainahum wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Asy-Syura ayat 38. Yang kelima, Ya. berwasiat dalam kebenaran. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya Ya, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Quran Surat ya. Al-As ayat 2-3. Jadi Hotel Iman ini akhlak manusia sebenarnya banyak ya. Cuman saya ambil sekian-sekian ini agar lebih mudah diingat dan bagaimana Anda bisa berusaha mengamalkannya. Ya, yang pertama tadi tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong sampai-sampai dalam urusan ini ya, nggak jujur mahasiswa dalam urusan ujian. Ujian kok bisa persis jawabannya, sealasannya persis. Ini ujian dari mana? Soal cerita kok bisa persis gitu. Itu tolong menolong dalam urusan yang tidak benar. Kalau sampai ketahuan bisa di DO, bisa di gak naik semester. Nah, begitu juga tolong menolong itu harus diperhatikan betul, jangan asal. Ada juga dalam ketentuan itu apa Mas tak terlalu kelihatan Mas. Menepati janji ya, nggak boleh dombos dombos janji-janji gak ditepati, apalagi utang. Janji utang itu biasa ya, pas ngutang tok sopan ini ngutang gak ono sopan-sopan blas. Ya. Apalagi misalkan lagi pemaaf, ya pemaaf ya. Karena kalau kamu semakin menyimpan dendam, hidupmu gak tenang, dadamu sakit dan lain sebagainya. Termasuk apa yang keempat itu Mas? Musyawarah. Musyawarah. Kalau punya apa-apa yang harus diputuskan, wasyawirum fil amr wa amrum syura bainahum. Ya, orang Islam itu bermusyawarah, jangan wah gretek-gretek. Wis apa jari aku iki? Wis tahu kabeh. Kan itu amrum syura bainahum. Yang terakhir adalah apa itu Mas? Berwasiat dalam kebenaran. Kamu kalau mau mati khususnya wasiat yang baik-baik. Le, nek bapak mati, tanah pinggir omah iku ojo didadak warisan le. Iku tanah tanggamu le, bapak mek nyilih le iku le, tak kayak jemuran le. Ngono. Wasiat sing apik-apik. Iki yang ngono le, mobil iki ojo digawe warisan. Iki mobil tangga yoan, tak bapak gawe. Nah, dan seterusnya. Atau berwasiat yang dalam urusan apa? Apa ada temannya lupa dikasih wasiat ini wasiatul Mustafa ya. Next. Sudah selesai. Alhamdulillah. Silakan dibuka sesi tanya jawab jika ingin bertanya, langsung kita beri kesempatan khususnya yang belum pernah memiliki nilai keaktifan di kelas silakan bertanya, dan pertanyaannya tidak ngalor ngidul nggak jelas tapi sesuai materi. Untuk sesi tanya jawab, silakan. Untuk yang ingin bertanya dimohon buka mic, atau yang tidak bisa mic-nya silakan ketik di kolom chat, tapi diutamakan yang buka mic. Ya, betul itu. Karena merepotkan sama moderator. Kita tunggu 1 menit dari sekarang. Kalau memang tidak ada yang nanya, kita cucuk. Persiapan kelompok berapa sekarang? 6 ya. Kelompok 6, Pak. Ya. Dan teman-teman harap menuliskan, saya panggil nanti persiapan dari untuk ditulis kelompok berapa. Nanti saya panggil satu-satu per kelompok untuk melaporkan dari kelompok satu judulnya apa, presentasenya ini gitu ya. Siap-siap. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Jadi akhlak ini penting teman-teman. Saya sebagai dosen sangat beban kalau tidak apa ya, tidak benar-benar dijaga. Ya,
Seru itu. Gak ada Mas, silakan Mas ditutup Mas. Terima kasih Mas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pelajaran materi kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum Baik. Pak, mohon maaf Ya, saya Waalaikumsalam. bertanya tadi Pak di kolom chat, langsung saya Iya. bacakan aja ya Pak ya. Oh iya. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana agar kita senantiasa untuk terus-menerus bertakwa dan berprasangka baik kepada Allah sebagai wujud akhlakul karimah kita ke Yang Maha Kuasa. Ya. Ya, dijaga terus. Cara menjaganya adalah dengan banyak-banyak duduk bersama orang-orang soleh. Karena kalau kita duduk bersama orang-orang yang soleh, yang nggak soleh, biasanya kita terpengaruh kepada keburukan itu sendiri. Lalu cari lingkungan yang baik. Kemudian banyaklah bermuzakarah, membaca, menasihati diri sendiri dengan tadabbur, dan juga berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk senantiasa memiliki ketakwaan dan keimanan yang kuat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam meminta dan berusaha mencari hidayah Allah itu akan Allah berikan solusinya. Saya kira begitu Mas. Senantiasa Ya, Pak. tawakal nih Pak. Absen berapa Mas? NRP 09 Pak. Ada masalah kira-kira Mas? Enggak Pak, cuman tanya aja supaya lebih mendekatkan diri dan lebih bertakwa lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada silakan kelompok 6 dan 7 persiapan. Kelompok 6 dulu Anda mulai presentasi jam 11.35, selesai jam 11.40. Terima kasih Mas Syafwan. Ya, sama-sama. Mohon maaf Pak, ini langsung bisa di-share screen. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan membacakan karya tulis ilmiah Al-Quran yang berjudul Isu Penggunaan Unsur Babi dalam Vaksinasi COVID-19 dalam Perspektif Sosial dan Islam, yang disusun oleh saya, Witsar Rafiuddin, dengan NRP 16, dan teman saya Alfian Fahrul Fanani dengan NRP 17. Untuk latar belakang, salah satu solusi untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah melalui vaksinasi. Beberapa orang masih meragukan keberadaan virus COVID-19 dan tidak ingin melakukan vaksinasi. Hal ini menjadi hambatan untuk mewujudkan pencegahan virus COVID-19. Beberapa orang juga menganggap vaksin adalah sesuatu yang berbahaya bagi mereka.
Pelaksanaan vaksinasi memunculkan banyak isu dalam masyarakat. Kewajiban melakukan vaksinasi untuk masyarakat dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan bahwa untuk mewujudkan masyarakat agar terhindar dan tercegah dari penularan COVID-19 wajib untuk melakukan vaksinasi. Namun penolakan vaksin dengan dalih hak asasi rakyat dinyatakan oleh sejumlah aktivis pada bidang hak asasi manusia. Efikasi dan efektivitas dari vaksin COVID-19 juga dipertanyakan oleh sejumlah masyarakat. Beberapa dari masyarakat mempertanyakan kehalalannya dan berdalih vaksin tidak efektif dan menimbulkan efek samping. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Alfian. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalahnya apa yang melatar belakangi tersebarnya isu penggunaan unsur babi dalam vaksin COVID-19. Yang kedua yaitu apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah menyebar luasnya isu negatif terhadap vaksin COVID-19. Yang ketiga yaitu bagaimana cara memperbaiki isu negatif yang sudah tersebar luas di masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui latar belakang tersebarnya isu penggunaan unsur babi dalam vaksin COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah menyebar luasnya isu negatif terhadap vaksin COVID-19. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara memperbaiki isu negatif yang sudah tersebar luas di masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam menulis karya tulis ilmiah Al-Quran ini adalah secara observasi dan deskriptif. Adapun referensi yang kami jadikan acuan adalah berasal dari jurnal umum dan agama, beberapa artikel yang berasal dari internet, Al-Quran, hadis, fatwa lembaga, dan para ulama-ulama. Sedangkan untuk observasi dan wawancara dilakukan kepada beberapa kerabat terdekat. Baik. Jadi diulangi lagi Mas judulnya Mas. Isu penggunaan unsur babi dalam vaksinasi COVID-19 dalam perspektif sosial dan Islam. Kamu sudah dapat teori sosial yang dipakai sama ayat-ayatnya Mas? Untuk yang ayat-ayat itu ngambil dari itu Pak, yang membahas tentang haramnya babi ketika dikonsumsi. Yaitu nanti kita jelaskan kan dalam Al-Quran itu haram jika dikonsumsi lah. Itu kalau dalam vaksin apakah haram? Nah itu nanti kita cari. Oh, iya. Tapi kamu kan meneliti tentang isu. Coba baca lagi. Isu. Oh iya. Isu penggunaan unsur babi dalam apa itu nggak betul kita Vaksin COVID. wajarnya isu penggunaan unsur babi dalam vaksin Isu penggunaan COVID-19 unsur dalam babi. Jadi gini Perspektif Mas, sosial karena dan kamu Islam. karena kamu itu meneliti tentang isu, ya berarti kamu harus interview dan observasi lapangan itu satu minimal kamu nanti yang diinterview adalah ahli. Ahli itu bisa mengambil keterangannya dari online atau konferensi pers atau orang yang terlibat seperti orang medis atau farmasi. Kemudian juga kalau kamu meneliti isu sebenarnya
lebih kepada dampak yang diakibatkan oleh isu ini apa, positif apa negatif gitu loh. Kalau positif itu apa, negatif itu apa. Kalau saya feeling hipotesa peneliti saya adalah negatif dampaknya ya kan Mas ya. Banyak orang jadi takut mau pakai itu. Ya. Sedangkan kalau masalah babi itu digunakan atau tidak itu ya itu jelas Mas, gak usah diteliti, sudah jelas di Al-Quran kalau menggunakan apa yang ada unsur babinya itu haram. Satu, kamu bisa ambil surat Al-Maidah ayat 3 ya. Jadi yang diharamkan hurimat alaikum maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi. Al-Maidah ayat 3 ketika nyampe walahmul khinziri dan dagingnya babi, cari di tafsirnya ya, nanti itlaqut tasarruf ya, nanti maknanya itu ma yata'allaq bil babi, yang berhubungan dengan babi. Tidak hanya, kenapa kok disebutkan daging, karena daging yang biasanya dipakai umumnya, tapi ternyata babi itu masih bisa digunakan sampai tulang-tulangnya, bulunya, semuanya bisa. Itu sebagai pembahasan. Alhamdulillah. Itu sebagai inti pembahasan, dan ini ya nggak apa-apa dimasukkan dikit-dikit. Tapi bukan itu intimu. Karena intimu adalah meneliti tentang isu. Sehingga rumusan masalah itu nanti, coba rumusan masalahnya lihat. Lihat Mas, rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu kan adalah, oh udah, baca. Oh, ayo. Yang pertama adalah Apa yang melatar belakangi tersebarnya isu penggunaan unsur babi dalam vaksin COVID-19. Apa itu upaya betul. yang dilakukan untuk mencegah menyebar luasnya isu negatif terhadap vaksin COVID-19? Bagaimana cara memperbaiki isu negatif yang sudah tersebar luas di masyarakat terhadap vaksin COVID-19? Baik. Berarti kamu ini dari rumusan masalah sudah condong kepada isu negatif, gitu ya. Jadi isu condong kepada dampak, nggak apa-apa. Ya, baik, kembali. Udah lumayan, dalam artian spesifikasinya sudah kelihatan. Ya, nanti bisa Anda lanjutkan. Patokannya tadi itu secepatnya kamu cari data, khususnya orang-orang yang kamu angket, entah Google Form atau apa. Nanti kamu akan ketemu jawabannya dari mereka, di antaranya apa yang membuat Anda termakan isu itu, gitu loh. Anu Pak, gini-gini. Dari situ kamu ini apa? Ada arahan dan masukan. Ya, oke. Baik, terima kasih kelompok 6 atas presentasinya. Pegang itu arahan-arahan saya tadi. Ingat lagi yang kamu tadi adalah isu. Isu itu bisa juga pakai pakai isu itu bisa pakai di kisahnya perang Uhud. Kisah perang Uhud itu pernah ada orang kafir yang ingin ya menakut-nakuti dengan isu bahwasannya kami adalah kelompok yang besar. Kamu cari ya. Tetapi dijawab dengan keimanan, kami tidak takut, kata orang Islam saat itu. Jadi waktu itu kisahnya di perang Uhud. Perang Uhud kan kalah Nabi. Kemudian orang musyrik kembali ke Mekah. Akhirnya Nabi keesokan harinya memerintahkan sahabat itu untuk mengejar sampai ke Asadul Hamra. Disitulah intel-intel orang-orang kafir Quraisy itu berusaha ingin menakut-nakuti umat Islam agar dia kembali. Baik, terima kasih Mas. Bisa juga pakai Al-Hujurat, injakum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu adanya perlunya tabayyun dalam setiap menerima informasi. Lalu juga bisa masukkan juga konsep dzon, tadi sudah ada.
Bahwasanya ijtanibu katsir minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni la itsmun. Hindari banyak berprasangka buruk karena berprasangka buruk itu adalah dosa. Nah, gitu ya. Dan yang paling penting ketika kamu angkat isu ini adalah kamu kasih dampaknya apa, lalu bagaimana konsekuensinya. Baik. Sehingga dalam Islam juga gini, di dalam Islam nanti yang dipakai kaidahnya untuk menganalisa data itu adalah ada dalam sebuah hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Itu ditulis ya, nanti dicari lengkapnya di internet. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya yaitu halal dan haram ini ada perkara yang syubhat. Nanti kamu hukumi bagaimana ya ketika sudah termakan isu, apakah bagi dia ini masuk ke kategori syubhat atau apa? Yes. Sudah paham kerangka teorinya dan jalannya seperti apa? Terima kasih, silakan ditutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kelompok 6. Baik. Sekian dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 7. Bintang dan Satrio Wibisono. Bintang kelompok Permisi, 7. apakah suaranya sudah terdengar, Pak? Ya, Mas. Halo, Bisa, Pak. Mas. Apakah suaranya sudah terdengar? Ya, bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ditya Satrio Wibisono dari kelompok 7 dengan NRP 19 dan teman saya Bintang Desta Ramadhani dari NRP 18. Saya akan menerangkan karya tulis ilmiah yang berjudul Dampak Minum-Minuman Keras dalam Pandangan Islam. Latar belakang. Dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah besar. Di era modern globalisasi ini, dunia semakin terlihat kebebasannya untuk berinteraksi baik nasional maupun internasional, sehingga mungkin masyarakat untuk terpengaruh dalam hal yang pada dasarnya membawa kehancuran. Sebagai akibat kekurangnya pemahaman dan ilmu pengetahuan dalam diri masyarakat Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan oleh bangsa lain sebagai bahan penjajahan modern, yakni secara mental. Salah satu dampak negatif yang mempengaruhi segi sosial, hukum, dan agama adalah munculnya zat-zat terlarang yang menimbulkan kemudaratan yang mempengaruhi daya nalar manusia dalam berpikir. Perusakan terhadap mental, jiwa, harta, dan keyakinan, yaitu narkotika. Dalam berbagai model dan bentuk yang ditawarkan dengan berbagai efek dari tiap jenisnya yang sangat menarik di kalangan terutama pemuda, dilatar belakangi oleh pendidikan yang rendah dan pergaulan yang kurang baik, sehingga dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghancurkan moral manusia. Di dalam hukum Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang berbahaya. Dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkotika, akan tetapi karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau homer. Maka ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau homer dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika.
rumusan masalah. Apa itu narkoba menurut pandangan Islam dan hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimanakah hukuman tindakan pidana narkotika menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia? 3. Bagaimana konsep pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba? 4. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap hukuman mati pada tindak pidana narkotika? Untuk tujuan dijelaskan oleh teman saya Bintang. Untuk tujuan yang pertama menjelaskan dan memahami tentang definisi dan sejarah narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Untuk yang kedua menjelaskan dan memahami tentang bentuk sanksi hukuman yang diberikan kepada pecandu, pengedar, dan pembuat narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Yang ketiga menjelaskan dan mengungkapkan tentang konsep pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Yang keempat menjelaskan dan menganalisis persamaan beserta perbedaan kedua konsep hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang ketiga masalah di atas. Dan selanjutnya untuk metode penelitian menggunakan survei deskriptif dengan cara pengambilan sampel random sampling populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 28 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan pada prodi TRI pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini. Sudah, Pak. Ya. Coba baca judulnya 3 kali, Mas. Pelan-pelan. Daftar pustakanya cuman copy paste atau gimana itu, Mas? Ini kalau yang bawah ini berasal dari internet, Pak. Nah, terus berapa persen yang kamu tulis sendiri? Bagaimana, Pak? Semua itu dari internet? Saya dengarnya putus-putus, Pak. Atau di saya saja? Semuanya dari internet? Nggak semua, Pak. Sekitar 40%-an kalau saya. 40%, kemudian ini pengerjaan berapa persen? Baru berapa tuh? 20 atau 30% Pak ini pekerjaannya Mas ya, Pak. Jadi teman-teman, batas diterima di publikasi jurnal itu copy paste hanya 20%, itu termasuk Al-Quran dan terjemahannya. Termasuk hal-hal yang sudah, pokoknya jangan ambil di internet. Ya, kita cukup ambil itu data-data. Kalaupun harus ambil itu dikelola, jangan di copy paste. Ini tadi yang saya dengar dari dampak ini ya, kamu belum jelas terhadap apa, Mas? Coba rumusan masalahnya, Mas. Rumusan masalahnya. Baca. Apa itu narkoba menurut pandangan Islam dan hukum positif Indonesia? Itu Anda jauh pertanyaannya dari judul. Judul apa tadi? Dampak minum minuman keras dalam pandangan Islam. Lalu rumusan masalahnya kok narkoba loh? Gitu, Mas. Baca lagi. Iya, Pak. Salah di judul, Pak. Salah di judul. Sebentar dulu, kita jangan disimpulkan dulu. Tadi dulu. Belum tentu mana yang cocok nanti. Terus berdua bagaimana? Ayo. Nomor 2. Bagaimana? Bagaimana hukum tindak pidana narkotika menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia? Terus nomor 3. Bagaimana konsep pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba? Nomor 4. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap hukuman mati para tindak pidana narkotika? Kok langsung ada hukuman mati?
Nggak langsung hukuman gitu saja. Hukuman aja. Nggak usah dikasih mati dulu. Oh iya Pak. Baik, ke atas lagi. Berarti ini judulmu yang nggak beres. Judulnya yang Rumusan agak rumusan masalahmu rata-rata mengarah kepada narkoba. compare antara hukum positif dan hukum Islam. Iya Ya Pak. kan ya? Iya, Pak. Ke atas, ke judul. Ke judul, Mas. Jadi kalau kamu rumusan masalah itu teman-teman, gambaran bagaimana nanti kesimpulan Anda itu terjadi. Gitu ya. Di situ. Baik. Sekarang judulnya itu lebih pas begini. Bagi pemakai atau pengedar narkoba dalam perspektif Islam dan ilmu positif dan hukum positif Indonesia. Studi komparasi, ya, udah gitu aja wis, tidak usah. Apa tadi? Langsung dirubah di situ. Dampak narkoba bagi pemakai dan pengedar narkoba dalam hukum positif dan hukum Islam. Gimana? Tulis di situ. Tulis, Mas. Dampak narkoba. Ngapain masih dampak? Kita nih meneliti hukumannya, jangan meneliti dampaknya. Iya Pak. Karena tadi rumusan masalahnya lebih kepada narkoba itu apa, hukuman yang pas itu apa, gitu loh. Diganti gimana? Hukuman bagi, ayo Mas ditulis. Hukuman bagi pemakai dan pengedar narkoba dalam perspektif Islam dan hukum positif Indonesia. Nah, kalau positif Islam itu lebih khususnya gini, dalam perspektif jinayat Islam, hukum dalam perspektif pidana Islam, hukum pidana Islam gitu. Itu ada hukum pidana Islam. Hukuman bagi pemakai dan pengedar narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Hukum pidana. Jadi di Islam itu ada hukum pidana. Tulis Mas. Hukuman bagi pemakai dan pengedar narkoba dalam perspektif Islam. Loh, dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Oke. Jadi nanti kamu mengcompare, lalu dikaji. Misalkan di Islam itu kita tahunya hanya dicambuk yang makai, tapi kan pengedarnya nggak tahu.
ya kan? Iya, Pak. Ayo Pak. Atau kamu pilih salah satu, pemakai saja yang kamu bahas atau pengedar, tak apa-apa dua-duanya. Di Islam itu tidak ada sampai hukuman mati urusan narkoba kalau minum itu, homer itu. Tapi kalau dihukum positif, ada yang sampai dihukum mati bagi pengedar. Pemakai kurang tahu saya. Itu. Nanti dicari, di compare, lalu ya nanti diberikan kesimpulan. Jadi saya bantulah kesimpulannya seperti apa kalau memang sudah ada data dan analisanya. Baik, terima kasih kelompok 6 sudah jelas semuanya ya. Ada pertanyaan kelompok 6? Silakan kalau ada pertanyaan kelompok 7. Sekian untuk presentasi hari ini. Mohon tutup share screen, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Sisa waktu akan saya gunakan untuk ngecek judul-judul kelompok lain. Mulai dari kelompok 1, silakan dibaca judulnya. Nanti diurut kelompok 2 sampai nanti kelompok 12. Baca judul, progres. Ya, silakan. Kelompok 1, silakan. Awaliyah Husna. Mana ini kelompoknya? Gimana, Pak? Gak ada orangnya. Awaliyah Husna gak ada. Ya. Kelompok 1 gak ada. Kelompok 1 gak ada. Kelompok 2 gak ada juga. Kelompok 3 gak ada juga. Kelompok 4 gak ada yang nyaut juga. Ya, kelompok 4 silakan. Berapa progresnya? Masih Pak, nyari apa namanya sumber-sumbernya itu Pak. Kendalanya di mana? Kalau kendala sih mungkin belum belum ketemu sih Pak. Mungkin kendalanya Pak ya, mungkin waktu Apa mengerjakannya. kendala malas atau Ya, kendala kendala malas mungkin Pak. Ya, jangan diterus-teruskan. Nanti Anda terkilas kalau malas. Kelompok 5, waktunya udah mepet ya. Usahakan UTS itu sudah selesai, teman-teman. Itu kamu kalau dikerjakan 2 minggu selesai, teman-teman. Jangan 2 bulan. 2 minggu orang 2. Terus kalau ada sebagian ya sudah selesai. Cuman saya suruh mantapkan dulu. Nanti setelah UTS baru saya kasih arahan berikutnya, yaitu bagaimana mengupload di jurnal. Jika nanti setelah UTS itu sudah kita fokusnya berbicara tentang jurnal apa, gimana caranya upload jurnal. Silakan dilanjut kelompok 5. Ada, Pak. Silakan. Judulnya adalah Pengaruh Teknologi Digital pada Gen Z dalam karakter menyimpang LGBT. Ada apa tadi? Pengaruh teknologi digital pada Gen Z dalam karakter menyimpang LGBT. Gen Z itu Berapa? generasi yang Berapa lahir Z? antara tahun 97 tahun 2012, Ya. Pak. Mana progresnya? Masih 30%, Pak. Allah, astagfirullah, innalillah. Ya, segera dikejar. Kelompok 6. Tadi berapa persen kelompok 6? Sekitar 30-an, Pak. Astagfirullah, mari beristighfar bersama-sama yang 30%. Kelompok 7. Baca judulnya kelompok 7.
Kelompok 6 coba baca dulu judulnya. Memantapkan lagi. Isu penggunaan unsur babi dalam vaksinasi COVID-19 dalam perspektif sosial dan Islam. Ya, kelompok 7. Hukuman bagi pemakai dan pengedar narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Berapa persen? Berapa persen kelompok 7? Apa Pak? Berapa persen perkembangannya? Masih Baik, 40 Pak, 40-an. ya. Kelompok 8. Silakan. Insecure dalam pandangan psikologi dan Al-Quran. Insecure tuh, Pak. Rasa kurang percaya diri, Pak. Oh iya, iya. Insecure dalam pandangan psikologi dan baik. Berapa persen, Pak? Sudah sampai kajian pustaka, Pak. Oh, udah selesai ya? Alhamdulillah. Ya belum komplit banget. Tadi, Mbak, tadi itu sangat membantu ketika kita membahas tentang akhlak pada diri sendiri sama akhlak kepada Allah. Ada nggak? Nyerempet nggak? Dulu saya kasih anak indadoni abdi itu loh, Pak. Ya, Nggih. bagaimana Anda itu tergantung, seorang hamba itu tergantung kepada prasangka. Itu ya. Baik. Ya, Pak. 9. Baik Pak, judulnya pandangan Islam terhadap menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi. Aduh, terlalu Mas. Terlalu sederhana, Mas. Apa aja yang diteliti ya? Ya Islam itu memandang kita harus menjaga kesehatan terus menerus. Gitu aja sih, Mas. Apa terjadi yang mau diteliti, Mas? Ya Pak, saya rubah nanti Pak. Ya, cepetan. Tak bobot Ya, baik, itu. Pak. Baik. 10. Ini 10. Pembajakan produk digital dalam perspektif Islam dan sosial. Progresnya sampai masih menggarap penelitian, Pak. Yang sudah saya kasih masukan waktu itu ya? Iya. Secara umum ya. Baik. Jadi kamu itu teliti piye gitu. Apakah itu menguntungkan, merugikan, dan hadis-hadisnya sudah ya, gitu ya, la dharara wa la dirar. 11. Pengaruh investasi saham syariah terhadap ekonomi umat Islam. Progresnya masih tinggal wawancara aja sama apa pembahasan, hasil pembahasan. Ya. Alhamdulillah. Oh iya, saya belum nge-share ya. Ada lomba karya ilmiah. Saya pada tak cari lagi. Tapi jangan sampai ganggu ini ya. Ini program kita lanjut. Kalau yang mau ikut lomba ya nulis lagi. Nulis itu kalau fokus 2 minggu, seminggu selesai ya. Kalau fokus. Tapi kalau hanya ngerjain seminggu 1,5 jam ya Kak mari ya. 12. Judul kelompok 12 adalah pengaruh bacaan Al-Quran terhadap penurunan tingkat stres mahasiswa PENS, Pak. Enggak usah penurunan, Mas. Langsung terhadap tingkat stres. Itu. Baik, kalau kamu kan belum tentu. Kecuali kamu sudah meyakini kalau langsung itu kan kamu belum ini. Pengaruh bacaan Al-Quran terhadap tingkat stres seseorang bisa, atau mahasiswa PEN itu cocok kalau seorang terlalu umum ya. Studi kasus pada kelas apa gitu, pada mahasiswa kelas apa, jurusan apa di Politeknik dan Negeri Surabaya.
Baik, Pak. La ilaha illallah. Ya, alhamdulillah sudah beres semuanya. Akan dikerjakan, jangan kalah sama kelompok 8. Anzilna dan Naila. Yang lain kelompok 1, 2, wallahu a'lam. Kelompok 3 ya, yang tadi tidak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Absensinya harap diperhatikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.